Minggu depan ibadah kita akan tetap online. Buku renungan Build bisa didapatkan online. App-nya bisa di-download dari Google Play Store, atau PDF dari buku Build bisa di-download melalui website Abalov Ministries. Walaupun kita physical distancing, kita masih bisa stay connected. Bisa melalui YouTube kita di abalov.thebest atau di Instagram kita yaitu abalov.thebest dan untuk youth kita di unitedgeneration.id, di mana bisa ditemukan materi-materi yang praktikal dan membangun seperti pastoral message, yaitu pesan dari pemimpin kita agar untuk tetap semangat, atau bisa juga live streaming doa sepakat kita yang diadakan setiap malam jam 9. So keep calm and stay safe. God bless you. Shalom saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami harapkan Anda baik dan sehat selalu. Puji Tuhan, hari ini kita akan melakukan ibadah online bersama. Mari kita siapkan hati untuk terima berkat Tuhan yang terbaik hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana? Tetap semangat terus ya. Sampai hari ini terus harus semangat. Firman Tuhan katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Mari hari ini kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya.
mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh ya terus Tuhan. Itulah
Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan disampaikan, dan biarlah setiap kita yang mendengar mampu mendengar respon dari Roh Kudus atau suara hati yang di dalam kita. Pada hari ini, saya Yakub Ezra akan mengajarkan 8 langkah praktis untuk bisa hidup oleh iman. 8 tips sederhana di mana hidup oleh iman itu bisa terjadi dengan mudah. Yang pertama, sebelum kita belajar 8 hal ini, kita harus tahu apa iman itu. Iman adalah di dalamnya kebenaran Allah. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Secara eksegesis hermeneutika, kita harus melihat ini rangkaian dari kehidupan Rasul Paulus. Dia seorang filosof yang sangat logis, yang sangat pintar. Kalau tidak percaya, dia harus dibuktikan dengan data dan fakta agar berubah kepercayaannya. Itu sebabnya Rasul Paulus dibutakan oleh Roh Kudus, sehingga dia bisa bertemu dengan imajinasinya dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman tidak bisa ditangkap dengan logika kita. Saya ulangi lagi, iman itu sesungguhnya ada di imajinasi kita, yang disebut dianoia. Catat ayatnya, Ibrani 8 ayat 10. Ada kata akal budi di situ, bicara mengenai alam imajinasi. Ibrani 10 ayat 16, kata dianoia, yaitu akal budi imajinasi juga. 1 Petrus 1 ayat 13, kalau kita ingin mendapatkan pernyataan ilahi, seperti Petrus bisa berjalan di atas air, kita harus menangkap pula dengan alam imajinasi. Bahkan ketika kita mengasihi Tuhan, Matius 22 ayat 37, tidak bisa kita menggunakan logika kita, mengatur dengan cara kita. Itu sebabnya orang benar tidak dikatakan semua orang, tapi hanya orang benar, yaitu orang yang sudah dibenarkan ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah ribuan tahun yang lalu. Kita tidak bertemu dengan manusia Kristus, tapi kita percaya. Bagaimana kita percaya? Karena dengan iman. Itu sebabnya mari kita belajar tips yang pertama. Yang terlihat bagian kita, yang tidak terlihat bagian Roh Kudus yang di dalam kita. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Sekali lagi, ini kisah Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kenapa harus Rasul Paulus? Karena murid-murid Yesus tidak sepandai Rasul Paulus. Firman ini tidak berkata bahwa orang bodoh itu lebih jelek daripada orang pintar. Tapi ini berkata mengenai setiap kita harus paham, di dunia ini ada yang bisa kita lihat, ada yang tidak bisa kita lihat. Dimensi yang pertama adalah dimensi titik, dimensi kedua dimensi garis, dimensi tiga dimensi ruang, dan dimensi keempat adalah dimensi roh, di mana kita tidak akan mampu menangkap dengan logika kita. Nah, para filosof, para peneliti percaya hal ini. Maka sebaiknya saudara mempertimbangkan perkataan firman ini. Tugas kita melihat apa yang sudah terjadi. Dan kalau belum terjadi, kita serahkan kepada Tuhan. Tugas kita membangun iman kita dengan perbuatan kita, dengan upaya kita. Karena tanpa perbuatan iman itu mati. Itu sebabnya anak Tuhan, saudara dan saya harus tetap berusaha merencanakan sesuatu, melakukan sesuatu bagian kita
yang bisa terlihat, yang bisa masuk akal. Tetapi hasil kita serahkan kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Seorang marketing atau sales, dia boleh merencanakan berapa hasilnya. Bisa tercapai, bisa tidak. Tapi ketika kita mengerjakan, kita bisa melihat produknya. Kita bisa melihat rencananya. Kita bisa melihat tempatnya. Kita bisa melihat harganya. Kita bisa melihat orangnya. Tapi apakah hati orang itu mau beli atau tidak? Hasil adalah hal yang tidak terlihat. Hasil adalah hal yang uncontrollable. Dan itu adalah bagian Tuhan. Itu yang pertama. Janganlah coba-coba kita mengusahakan sesuatu yang tidak terlihat, memastikan sesuatu yang tidak terlihat dengan kepercayaan diri kita. Itu akan sia-sia. Banyak sekali kegagalan karena kita berusaha untuk menetapkan hasil. Proses adalah tanggung jawab kita. Hasil serahkanlah kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, iman sejati harus dari firman, bukan percaya diri. Roma 10 ayat 17, Rasul Paulus kembali yang berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa bedanya iman dengan percaya diri? Iman itu berdasarkan firman yang diucapkan oleh Roh Kudus kepada kita. Itu sebabnya kita tidak boleh sembarangan mencomot ayat Alkitab tanpa persetujuan Roh Kudus. Kita hanya senang mengambil janji Tuhan. Kita tidak senang dengan teguran Tuhan. Pertobatan adalah wajib, kekudusan adalah sakit, dan penderitaan harus dilalui. Memikul salib harus dijalankan. Menyangkal diri harus dilakukan. Barulah kita mendapatkan bagian kita dengan iman yang benar. Sedangkan percaya diri selalu dari hasil yang pernah kita capai. Keberhasilan karena kompetensi kita. Tapi janganlah gegabah. Bank Birings 300 tahun ambruk karena apa? Mengandalkan kepercayaan pengalaman saja. Wall Street sampai beberapa orang bunuh diri karena apa? Mereka berkata biasanya. Tapi sekarang luar biasa. Lihat, sekarang bermunculan banyak milenial yang begitu cepat terkenal, YouTubers dan lain sebagainya. Mereka tidak perlu dana besar. Mereka cepat sukses dan kaya. Sedangkan tempo dulu, orang itu harus berusaha keras. Nah, kalau percaya diri diandalkan sebagai patokan masa depan, seseorang akan kecewa. Seseorang akan hancur. Saya mau mengingatkan dengan kasih Tuhan. Engkau yang sudah berhasil dari masa lalumu, janganlah sombong dan letakkanlah segala sesuatu yang ada di depanmu yang belum terjadi, yang belum terlihat, yang uncontrollable kepada Tuhan. Itu sebabnya we must do the best and God will do the rest. Saya seorang konsultan dan saya memiliki perusahaan konsultan sumber daya manusia. Saya selalu bilang yang datang itu pasti perusahaan yang bermasalah. Orang-orang perlu dimotivasi. Orang-orang yang perlu direposisi. Jangan pernah mengandalkan biasanya saya lakukan di perusahaan itu bisa. Tidak. Kita harus minta hikmat dari Tuhan. Kita harus bikin proposal yang menjawab kebutuhan. Karena setiap kasus, setiap situasi itu berbeda. Itu sebabnya saudaraku, hiduplah membaca firman dan temukan eureka. Firman itu langsung lompat gitu ya. Tadi dalam doa pertama saya katakan kalau kita mendengar firman seperti ini, dengarkan suara dari sini. Saudara jangan hanya dengarkan perkataan saya, dengarkan suara dari dalam hati kita. Karena itulah suara hati kita, itulah suara Tuhan.
Dan kalau saudara dapatkan satu saja, itu saudara cukup diberkati. Nggak usah 8-8-nya, satu cukup. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Iman itu selalu diuji dengan perbuatan kita. Tidak ada iman itu nggak diuji, nggak ada. Cinta aja diuji kok. Apalagi iman. Ya, firmannya begini, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Iman diuji oleh apa, saudaraku? Oleh perbuatan. Saya dihubungi oleh Pak Darmadi. Yakob, kita siaran online streaming. Siap. Tidak ada surat yang masuk, hanya WA. Tapi beliau percaya kepada saya dan sekarang sudah terjadi. Tapi kalau orang yang tidak kenal dengan saya, perlu dengan birokrasi yang resmi. Jadi, iman itu memang bertumbuh dari pengenalan, tapi sekaligus diuji dengan perbuatan. Saya kalau sudah iya, ya, kalau sudah iya, saya akan betul-betul menepatinya. Kalau nggak bisa, saya bilang tidak. Pernahkah saudara datang ke satu tempat, ya, saudara tidak ada undangan, tapi saudara yakin bahwa itu ada acaranya? Pasti pernah. Hidup itu dalam sekecil apapun diuji oleh iman. Dan iman itu beda dengan confident, beda dengan trust sekali lagi. Karena iman itu diuji dengan perbuatan kita. Kalau kita beriman bahwa istri kita itu adalah mempelai Kristus, maka tunjukkanlah kepada istri kita bahwa kita ini Kristus, yang rela disalib, yang rela menyangkal diri. Dan kalau Anda percaya bahwa suami Anda Kristus, Anda adalah mempelai Kristus, percayakan perbuatan-perbuatan Anda itu untuk melayani Kristus. Maka terjadilah kebahagiaan di keluarga itu. Kalau Anda seorang pengusaha, kalau Anda seorang customer, percayakan servis yang terbaik itu seperti untuk Tuhan. Maka akan timbul trust, dan itu yang membuat langgeng masa depan yang tidak pasti ini. Pasti saudara pernah membeli sebuah produk yang walaupun harganya lebih mahal sedikit. Mereka bilang gak apa-apa karena saya kenal orangnya. Gak apa-apa, itu saudara saya. Gak apa-apa, saya mau memberkati. Saudaraku, iman itu diuji dengan perbuatan. Kalau kita punya iman, seharusnya kita percaya. Dan percaya itu yang mendorong kemauan kita, pikiran dan perasaan kita untuk do something. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Yakub, kalau saya percaya bahwa ini tidak hujan, ya, padahal hujan deras, terus saya bawa payung nggak? Kalau saya bilang bawa payung, kenapa? Kalau memang engkau doa bisa nggak hujan, jangan dipakai payungnya. Tapi kalau sudah doa tetap hujan, pakailah payungnya. Kenapa begitu aja repot? Tuhan itu nggak bisa diuji dengan hal-hal yang sepele, nggak begitu. Tuhan kasih akal budi kepada kita. Untuk anak-anak muda, janganlah sedikit-sedikit kalau si doi telepon itu kehendak Tuhan. Kalau dia SMS itu kehendak Tuhan, dan lain sebagainya. Kita harus gunakan, ada bagian kita, yaitu perbuatan. Ada roh kita, yaitu iman dari firman. Itu sebabnya susah sekali saya mengajar seperti ini kalau saudara tidak membaca Alkitab, tidak memahami Alkitab itu secara keseluruhan. Tinjauan perjanjian lama, perjanjian baru. Saya tahu beberapa di gereja Pak Darmadi adalah gereja mempelajari Alkitab itu secara menyeluruh. Ikutlah, semua jemaat ikutlah, itu bagus. Karena kalau kita ambil seceplok-seceplok, itu sebabnya trust kita itu kurang. Nah, mari kita lanjutkan. Ada 8 ya, ini. Next ya. Iman itu bersatu dengan pengharapan dan kasih. Nggak bisa iman itu sendiri.
ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Ditulis di dalam 1 Korintus 13. Ini double seal, tapi ini berkat luar biasa. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena tanpa kasih, iman itu tidak bisa bekerja sempurna. Kasih adalah dasar dari iman. Ingat ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, firman Tuhan selalu berkata, tergeraklah Yesus dengan belas kasihan, maka sembuhlah orang tersebut. Saya pernah melakukan hal itu. Ketika saya tergerak dengan belas kasihan, maka orang lumpuh berjalan. Ketika hati saya tergerak dengan kasih, maka di situ terjadi iman dan mujizat. Nah, di mana harapan? Harapan itu adalah support antara iman dan kenyataan. Kalau iman itu tidak langsung terjadi, kita perlu pengharapan. Tidak selalu kita itu doa langsung dijawab. Itu manusia maunya doa, begitu buka mata langsung terjadi. Pengharapan itu adalah sauh yang dilempar dalam hadirat Tuhan. Dimana kalau itu jawabannya perlu belasan tahun seperti Yusuf. Yusuf itu ketika mendapatkan mimpi bahwa dia akan menjadi raja di Mesir, perlu 13,5 tahun, saudaraku. Musa ketika dipanggil oleh Tuhan perlu 40 tahun di Imam Jitro. Itu sebabnya orang tidak punya pengharapan, tidak punya dasar kasih, lemah imannya. Ingatlah ayat ini. Di akhir zaman, mungkin banyak orang sudah mengecewakan hidupmu. Tapi kalau engkau punya firman, engkau akan tetap hidup dengan iman. Engkau akan punya pengharapan. Kalau engkau punya kasih, engkau tidak egois. Kasih itu lawannya egois. Saya berkata pada seorang hamba Tuhan pada hari ini, ayo datang, kita belanja sama-sama. Dan dia datang, kemudian dia beli dan dia mau bayar sendiri. Saya bilang, jangan, biar saya bayar. Pak, kenapa Bapak begitu? Dia seorang missionary dari China. Saya bilang, saya mau mewajibkan diri saya setiap hari memberkati orang lain dengan doa, dengan dana, dengan kata-kata, dengan apapun yang bisa saya lakukan. Saudaraku, untuk itulah kita dipanggil untuk hidup. Jangan egois, jangan pelit, jangan kikir. Do something dengan bijaksana. Ingat, dengan bijaksana artinya tidak sampai merugikan keluarga. Dengan bijaksana, maka hidupnya akan berbuah-buah. Selanjutnya mari kita lihat. Iman harus dilatih agar bertumbuh kuat. Ya, Yakobus 1:3 dan 4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Perhatikan, menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Ini diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya adalah ketika Yakobus, James, paus yang pertama, ya, ini Yakobus bukan rasul bukan murid Yesus ini. Yakobus saudara Yesus yang disebut di sini. Dia menjadi paus yang pertama. Dia bilang bahwa kalau kita punya iman yang sempurna dan utuh dan tidak kurang satu apapun, maka iman kita bertumbuh kuat sekali. Berarti iman bisa menjadi lemah, ya, kalau kita tidak latihan. Itu sebabnya tiap hari latihannya bukan trust, bukan percaya diri. Percaya diri dari masa lalu. Trust itu dari, ya, karena kita punya kompetensi, punya relasi, ya. Tapi harus dari firman. Hari ini saya dapat firman apa? Hari ini saya dapat firman Yakub, kamu harus jadi terang. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Saya sudah merencanakan. Saya mulai menabung. Saya tidak tahu siapa yang mengundang saya. Tapi hidup
saya sangat teruji dengan iman yang terus-menerus saya latih. Dalam situasi apapun, imanmu akan bertumbuh menjadi kuat. Saya katakan lagi, dalam keadaan apapun, jangan bersungut-sungut, tetapi imanmu akan menjadi kuat. Mari kita lihat selanjutnya, saudaraku. Tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Kenapa disebutkan begitu? 1 Petrus 1 ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Hidup kita ada 3 elemen. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Dan ingatlah, kalau kita hanya menyenangkan tubuh, makan, minum, kerja, istirahat, kita nggak dapat apa-apa. Kita paling ya dapat kesehatan. Tubuh itu terlihat. Jiwa dan roh nggak terlihat. Jiwa itu butuh dikasihi, dihargai, dipercaya. Dan kalau itu nggak dapat, jiwa juga lemah. Bagaimana? Itu sebabnya bersekutu dengan Tuhan, pemuritan, gereja sel, menumbuhkan roh kita. Dan tujuan akhir dari iman, jangan sampai jiwa kita tidak selamat. Karena yang menyangkali firman adalah jiwa kita. Karena yang menyangkali Yesus adalah jiwa kita. Percayalah bahwa jiwa ini bisa membangun sekaligus meruntuhkan. Roh kita harus lebih kuat daripada jiwa. Tujuan akhir daripada iman, lihat 1 Petrus 1 ayat 9. Saudara tahu yang nulis ini Petrus. Masih ingat? Ya, Via Dolorosa. Ya, Yesus ya memikul salib. Ya. Petrus ingat itu. Dan ketika dia lari dari Roma yang terbakar, dia keluar, Nero yang bakar. Tiba-tiba dia berpapasan dengan seorang pemuda berjubah putih, tutup kerudung. Dan dia tabrakan, dan pria ini berkata, "Quo vadis? Mau kemana kamu?" Ketika dia mendengar, Petrus mendengar suara itu, dia tahu itu suara gurunya, Yesus. Dia menangis karena Via Dolorosa Yesus jalani. Tapi ketika dia mengalami penganiayaan, quo vadis, yang dikeluarkan oleh Yesus, mau kemana kamu? Kenapa kamu melarikan diri? Saudaraku, tujuan iman bukan keselamatan tubuh. Waktu itu Petrus langsung masuk kembali ke Roma. Dan di situ dia ditangkap. Dan dia disalib terbalik. Mati, secara fisik dia menderita. Tapi nyawanya, jiwanya selamat sebagai martir Yesus Kristus. Kita tidak perlu menjadi martir. Tapi ingatlah, iman itu akan menyembuhkan jiwa kita. Yang jadi masalah itu jiwa kita. Milenial, kalau Anda mau belajar tentang ilmu jiwa, saya mempromosikan putra saya, Harmony Ezra. Dia ahli jiwa, menyelidiki dari sisi firman Tuhan, juga dari kejiwaan. Dia bisa membredel semua tanda-tanda kelainan jiwa. Dan percayalah, milenial, engkau bisa sembuh. Engkau bisa sembuh. Sekarang beliau lagi keliling di area-area untuk mengajarkan kebenaran ini. Ya, dalam situasi ini beliau mengambil video. Jiwa itu rentan. Jiwa itu bisa menghancurkan iman. Orang bisa sangkal Yesus karena jiwa. Orang bunuh diri karena jiwa. Itu sebabnya penting sekali. Tujuan akhir daripada iman, kata Petrus, bukanlah hanya keselamatan, tetapi kesempurnaan jiwa. Yang terakhir, saudaraku, iman adalah alam ilahi penghubung dunia roh. Ada dunia jasmani ini, dimensi 3,
ada dunia dimensi keempat. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada yang controllable, ada yang tidak terkontrol. Perhatikan baik-baik. Mana yang kita biasakan hidup? Kita ketika tidur, itu kita masuk di dalam alam dimensi 4. Alam tidak sadar. Kita nggak tahu apa-apa. Bahkan kita mimpi. Dan ketika kita bangun, kita masuk dimensi 3 lagi. Kita lihat kamar kita kembali pada kehidupan kita. Dan kalau kita hanya membiasakan kehidupan itu dengan kebiasaan di dimensi ketiga, bukan dimensi keempat, dan antara dimensi ketiga dan keempat tidak ada bridging, tidak ada jembatan, maka hidupmu pasti akan lebih banyak memenuhi kebutuhan dimensi ketiga. Kebutuhan dimensi ketiga adalah kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa. Apa itu? Kebutuhan tubuh, makan, minum, bekerja, dan istirahat. Itu yang dipikirkan kan? Hari ini mau kerja apa? Mau ketemu siapa? Kebutuhan dari jiwa, dicintai, dihargai, dipercayai. Dan itu kita berangkat dan kita cari semua kebutuhan-kebutuhan itu. Tapi kita lupa, kalau kita pagi bangun, kita berdoa, kita menyembah. Orang bilang, itu kuno. Itu nasihat yang sudah ribuan kali. Hari ini saya mau berkata, lihat nih. Yohanes 4:24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Masih ingat ini peristiwa apa? Peristiwa Yesus yang bertemu dengan orang yang sama sekali tidak punya jembatan dengan alam roh. Siapa itu? Perempuan Samaria. Suaminya 5. Dan Yesus karena masuk di dalam roh, dia membaca kehidupan orang itu. Kita tahu hamba-hamba Tuhan punya karunia penglihatan, nubuatan. Saya pun bisa, anak saya pun bisa, Bu Yayu bisa, Pak Dar juga bisa. Beberapa pendoa bisa, Pak Hong juga bisa. Nah, jangan lupa kenapa bisa seperti itu. Karena dimensi keempat itu penting sekali untuk punya hubungan dengan dimensi ketiga. Dan itu harus dimulai sejak pagi. Mohon dengan kasih Tuhan. Kalau pagi jangan pegang handphone kecuali handphone itu baca Alkitab. Saya mohon dengan kasih Tuhan. Jangan baca WA, jangan baca email. Kalau perlu doa dulu. Tuhan, sapa nama Tuhan. Berbahasa roh. Kemudian baca firman. Walaupun cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit. Rohmu punya jembatan menuju jiwa, menuju kehidupan pada hari itu. Itulah 8 hal praktis yang bisa Pak Yakub bagikan buat jemaat. Biarlah setiap kita mengalami kekuatan daripada Roh Kudus. Setiap kita adalah orang-orang yang punya iman, adalah manifestasi kuasa Allah di muka bumi. Ini yang terakhir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 18:18. Berkali-kali jemaat Abalef selalu diajar kita harus jadi manusia roh. Kita harus jadi manusia firman. Kita harus jadi manusia Kristus. Bagaimana caranya? 8 hal ini akan menolong kita. Dan inilah tanda bahwa iman itu sudah punya jembatan dengan kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, mari kita katakan dalam nama Yesus, engkau pergi, segala virus, segala bakteri, segala maut, roh maut, pergi dalam nama Yesus. Ambil kuasa itu. Sebab kita sudah dijanjikan oleh Yesus memiliki kuasa itu, menolak maut, sakit, penyakit. Hidup kita adalah rumah Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Di dalam diri kita ada Immanuel, Roh Kudus. Itu sebabnya ada hubungan yang sangat dekat antara bumi dan surga. Apa yang kita ikat di bumi ini terlaksana di surga. Dan apa yang kita lepas di bumi ini terlepas di surga.
Pada saat ini aku melepaskan kuasa iman dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang khawatir dibebaskan, segala penyakit disembuhkan. Sakit flu, sakit panas, sakit apapun, engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Dan aku berkata, segala ikatan jiwa kekhawatiran, ketakutan, engkau pergi dalam nama Yesus. Kami adalah eklesia, jemaat yang sudah dibebaskan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan teruji 7 kali seperti perak dilebur 7 kali. Firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Diberkati setiap kita yang sudah mendengar firman dan mau melakukannya, karena hidupnya akan seperti pohon ditanam di tepi aliran sungai yang selalu mengalir dan berbuah pada musimnya. Di dalam nama Bapa, diberkatilah hidupmu. Dalam nama Yesus, diberkatilah keluargamu. Dalam nama Roh Kudus, diberkatilah masa depanmu. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Satu lagi, sebelum ibadah kita berakhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, biar lebih banyak lagi orang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.